Kadang kita nggak sadar, pekerjaan yang kelihatannya sederhana, kayak menagih utang, ternyata bisa jadi sangat berbahaya. Ini kisah tentang Sri Pujayanti, gadis 22 tahun yang bekerja sebagai penagih cicilan. Tapi siapa sangka, tugas terakhirnya itu justru mengantarkannya ke kematian. Sri Pujayanti berasal dari keluarga sederhana di Bekasi. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya jatuh sakit. Ia pernah bersekolah di sebuah SMK di daerah Cibarusah, jurusan administrasi perkantoran. Namun setelah lulus, ia langsung bekerja karena kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Setiap pagi, Sri bangun lebih awal dari matahari, menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya, lalu berangkat kerja sebagai penagih cicilan. Pekerjaan ini ia lakukan dengan penuh tanggung jawab, walaupun penuh risiko. Ia dikenal ramah dan tak pernah membuat masalah. Senyum Sri adalah kekuatannya, senyum yang kemudian dirindukan banyak orang. Hari itu, 26 Februari, pukul 10 pagi, Sri bilang ke temannya, "Aku ke rumah Pak Sunardi ya, nanti balik ke kantor." Kalimat terakhir itu jadi janji yang tak pernah ditepati. Sri sudah 5 kali mendatangi Sunardi untuk menagih cicilan yang belum dibayar. Tapi kali ini berbeda. Ia sempat kesulitan menghubungi Sunardi. Nomor tak aktif, rumahnya sering kosong, dan warga sekitar pun mulai curiga karena Sunardi sudah jarang terlihat. Namun Sri tetap gigih. Ia kembali mendatangi rumah itu, meskipun suasananya makin terasa mencekam. Beberapa kali ia hanya berdiri di depan pintu, tak ada jawaban. Pernah juga ia memanggil dan menunggu berjam-jam. Akhirnya, ketika tirai rumah bergerak dan sesosok bayangan pria muncul di balik kaca, Sri merasa ada harapan. Pintu rumah terbuka perlahan. Sri masuk, dan sejak saat itu, ia tak pernah terlihat lagi. 2 hari kemudian, keluarga Sri melapor ke polisi karena Sri tak kunjung pulang. Polisi bersama warga mulai menyisir lokasi terakhir yang diketahui, rumah Sunardi. Awalnya, tidak ada tanda mencurigakan. Rumah terlihat kosong, tapi warga mencium bau busuk dari dalam. Saat polisi mendobrak pintu dan melakukan penyisiran, mereka mencium bau menyengat dari dalam kamar. Mereka mencurigai sebuah kasur tua yang tampak berat dan jahitannya tidak rapi. Setelah dibuka, tubuh tak bernyawa Sri Pujayanti ditemukan di dalamnya, dibungkus rapat dan mulai membusuk. Namun pencarian tidak berhenti di situ. Ketika polisi mengecek bagian belakang rumah, mereka mencurigai septic tank yang ditutup dengan semen. Awalnya hanya mengira itu tempat pembuangan biasa. Tapi ada satu warga yang menyebut soal kabar lama, istri Sunardi yang hilang 2 tahun lalu. Polisi pun memutuskan membongkar tutupnya dengan alat berat. Dan benar saja, ditemukan tubuh tak bernyawa lain, seorang wanita, yang kemudian diketahui sebagai istri Sunardi. Tubuh itu telah menjadi kerangka. Fakta mengejutkan terungkap. 2 tahun lalu, istri Sunardi dilaporkan hilang setelah membawa uang 12 juta milik keluarga. Sunardi mengaku tidak tahu keberadaannya. Namun ternyata, tubuh sang istri telah ia simpan di dalam septic tank selama 2 tahun. Ia mengakhiri hidup istrinya setelah konflik hebat mengenai uang itu. Sunardi akhirnya ditangkap. Ia mengaku menyakiti secara sadis istrinya 2 tahun lalu karena konflik rumah tangga, dan menyimpan tubuh tak bernyawanya diam-diam di dalam septic tank. Ketika Sri datang untuk menagih utang yang ke-5 kalinya, Sunardi panik karena tidak bisa membayar. Ia takut masalahnya terungkap. Dalam kepanikan, ia menyakiti Sri secara sadis hingga tak bernyawa, lalu menyembunyikan tubuhnya di dalam kasur. Namun sebelum itu, ia sempat berniat membuang tubuh Sri ke sungai. Ia membuka pintu belakang rumahnya dan berdiri lama sambil berpikir. Tapi waktu tak berpihak padanya. Hari menjelang malam dan suara warga mulai ramai.
ia urung melakukannya, dan akhirnya memilih menyembunyikannya dalam kasur tua. Sunardi adalah seorang buruh bangunan berusia 43 tahun. Hidupnya keras, sering berpindah-pindah kerja, dan dikenal pendiam oleh tetangga sekitar. Namun beberapa tetangga menyebutkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis. Ia sering bersikap temperamental terhadap istrinya dan sempat berurusan dengan rentenir. Ketika uang 12 juta rupiah hilang dan istrinya menghilang, ia mulai dijauhi warga. Tapi, tidak ada yang menyangka bahwa selama 2 tahun terakhir, ada rahasia kelam yang ia sembunyikan di bawah tanah rumahnya sendiri. Keluarga Sri hancur. Ibunya menangis. Sri cuma kerja, nggak ganggu siapa-siapa. Tangis pecah di pemakaman. Teman-teman Sri datang mengenakan seragam kantor, diam dengan mata merah. Sunardi kini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 2 tindakan kejamnya. Ia menjalani hukumannya di Lapas Cipinang dengan pengawasan khusus karena kasusnya yang menyita perhatian publik. Kisah ini bukan sekadar soal utang, tapi tentang amarah, emosi, dan nasib seorang gadis pekerja keras. Sri Pujayanti tidak layak mati seperti itu. Semoga dia tenang, dan semoga kisah ini jadi pelajaran buat kita semua. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.